Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu ada muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Muatan pelajaran IPA kita akan belajar tentang macam-macam otot pada manusia. Sedangkan muatan pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ide pokok bacaan. Yang terakhir kita nanti akan belajar SPDP, yaitu tentang desain cover buku. Perhatikan gambar yang ada di tayangan ini. Ini adalah Pak Bejo. Pak Bejo merupakan seorang petani yang masih kuat mencangkul. Meskipun sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuat berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak beliau remaja. Beliau melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Beliau tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Pada saat mencangkul ini, organ tubuh Pak Bejo yang paling berperan adalah otot. Nah, apa sih otot itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi otot manusia. Apa saja fungsinya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu dapat melaksanakan kerja. Contohnya apa ya? Contohnya kita pada saat mengangkat suatu benda, atau kita sedang melakukan gerakan berlari atau berjalan. Fungsi otot berikutnya yaitu dapat menggerakkan jantung. Fungsi otot ketiga yaitu dapat mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia. Yang pertama yaitu ada otot polos. Berikut ini adalah gambar otot polos. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita. Waktu kontraksi 3 sampai dengan 180 detik. Bentuknya gelendong, memiliki satu sel inti di tengah, terletak di organ dalam, yaitu berada di usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Macam otot berikutnya yaitu otot lurik. Ini adalah gambar otot lurik. Otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia, bekerja di bawah kesadaran kita. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuknya panjang, memiliki banyak inti sel. Inti sel berada di tepi, mempunyai pigmen mioglobin, yaitu penyusun pigmen daging berwarna merah keunguan. Berikutnya kita akan belajar tentang otot jantung. Ini adalah contoh gambar otot jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus. Perpaduan otot polos dan otot lurik berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh.
bekerja di bawah kesadaran manusia, bentuknya silindris dan memiliki percabangan, dan mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Nah, kita baca bacaan ini yuk. Lalu kita temukan ide pokok masing-masing paragraf. Bacaan ini berjudul Otot Manusia. Bacaan ini sudah ada di buku tema 1, subtema 2. Nah, kita cari ide pokoknya di paragraf yang pertama. Dalam paragraf pertama ini dapat kita cari ide pokoknya, yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Berarti otot manusia berfungsi sebagai bergerak. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Sedangkan paragraf ketiga, kita bisa menemukan ide pokoknya yaitu otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Ide pokoknya merupakan fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Sedangkan ide pokok yang terakhir yaitu otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Setelah kita belajar tentang ide pokok, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghasilkan gambar cover yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu kita harus memahami isi bacaan. Cara yang kedua, yaitu kita harus menentukan desain background atau latar suatu buku. Nah, perhatikan cover buku berikut ini. Ini adalah cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Tidak ada gambar yang memenuhi buku. Berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Didominasi dengan warna putih. Untuk cover berikutnya, kita perhatikan contohnya. Ini adalah contoh cover yang kedua. Ini merupakan desain penuh warna dan gambar. Nah, di desain cover ini, dominan gambar ilustrasi dan judul. Permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, untuk tugas kali ini yaitu kalian akan membuat sebuah cover buku dengan memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover buku. Nah, digambar di buku gambar, lalu diwarna sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.